Assalamualaikum sahabat Ayah Cut. Alhamdulillah masih dengan materi yang sama, yaitu kita akan membahas tentang materi-materi dan soal-soal insya Allah terkait tentang SKD CPNS tahun 2024. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang sejarah pembentukan Pancasila. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk kepada materinya, jangan lupa like dan subscribe channel ini dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari channel ini. Dan perlu teman-teman ingat bahwa belajarlah dari sekarang. Nah, jadi kita mulai dari mendalami materi-materi, kemudian insya Allah kita akan membahas soal-soal di hari selanjutnya. Oke, langsung saja kita akan lihat materinya. Dan mudah-mudahan materi yang saya sampaikan mudah terserap oleh teman-teman. Oke, yaitu terkait tentang sejarah pembentukan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Jadi di sini kita akan membahas asal muasalnya Pancasila. Jadi bagaimana sehingga lahirlah Pancasila? Itu panca artinya 5, kemudian sila makanya 5 sila. Oke, kita akan lihat dasarnya. Pancasila sebagai sejarah-sejarah pembentukan Pancasila erat kaitannya dengan perjuangan bersenjata bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah, dalam hal ini Belanda dan Jepang. Nah, jadi Pancasila ini asal muasal sejarah pembentukannya itu erat kaitannya dengan perjuangan bersenjata bangsa Indonesia saat mengusir penjajahan Belanda dan Jepang. Penjajahan Belanda usai pada 8 Maret 1942. Ini harus diingat ya. Kemudian sejarah itu Indonesia diduduki oleh Jepang. Namun Jepang tidak lama melakukan pendudukan di Indonesia karena sejak tahun 1944 tentara Jepang mulai kesulitan dalam menghadapi tentara sekutu. Untuk mendapatkan simpati bangsa Indonesia agar bersedia membantu Jepang dalam melawan tentara sekutu, Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada rakyat Indonesia, yaitu janji ini diucapkan pada tanggal 7 September 1944 oleh Perdana Menteri Kaiso. Nah, jadi udah diiming-iming nih. Jadi tujuannya ini adalah untuk bisa membantu tentara Jepang untuk bisa melawan sekutunya. Nah, kemudian oleh karena terus-menerus terdesak, nah jadi karena udah ada awal permulaannya janji, akhirnya apa? Bangsa Indonesia kan terus mendesak, kapan nih merdekanya gitu. Pada tanggal 29 April itu 1945, Jepang memberikan janji kemerdekaan yang kedua. Nah, jadi setelah yang tadi diberikannya itu janji yang pertama, ini yang kedua, yaitu pada 29 April 1945. Jadi Jepang memberikan janji kemerdekaan yang kedua kepada bangsa Indonesia, yaitu kemerdekaan tanpa syarat yang dituangkan dalam maklumat Gensekai, pembesar tertinggi sipil dari pemerintahan militer Jepang di Jawa dan Madura. Dalam maklumat tersebut juga dimuat dasar hukum pembentukan BPUPKI. Nah, tentu kita sangat khas kan dengan kata BPUPKI, yaitu Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dan tentang BPUPKI ini juga sering muncul ya teman-teman, jadi harus didalami. Dan tugas BPUPKI adalah menyelidiki dan mengumpulkan usul-usul untuk selanjutnya diberikan kepada pemerintah Jepang untuk dapat dipertimbangkan bagi kemerdekaan Indonesia. Keanggotaan BPUPKI dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 dan mengadakan sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Nah, jadi sidang BPUPKI yang pertama itu keseringan ya teman-teman. Jadi ditanya kapan mulainya sidang BPUPKI yang pertama. Jadi itu ada. Jadi keseringan ada muncul terkait tentang BPUPKI. Bisa jadi itu tanggalnya, bisa jadi itu bagaimana sejarah munculnya. Nah, jadi teman-teman harus mendalami materinya.
Dan dalam sidang pertama ini yang diperbincangkan khusus mengenai calon dasar negara untuk bangsa Indonesia setelah merdeka nanti. Pada sidang pertama, Soekarno dan Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin mengusulkan calon dasar negara untuk Indonesia merdeka. Nah, jadi yang pertama yang mengusulkan ini adalah Muhammad Yamin, yaitu pada tanggal 29 Mei 1945. Muhammad Yamin memberikan usul mengenai dasar negara secara lisan yang terdiri atas 5 dasar atau 5 hal, yaitu yang pertama peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, yang kelima peri kesejahteraan rakyat. Selain itu, Muhammad Yamin juga memberikan usul secara tertulis yang juga terdiri dari 5 hal, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini juga terdiri dari 5 hal, ya. Kemudian Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 di depan penyidik ataupun di depan BPUPKI atau Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengusulkan dasar negara yang terdiri dari 5 asas. Nah, ini kalau menurut Bung Karno ya teman-teman. Nah, jadi Bung Karno memberi kelima asas tersebut memberi nama Pancasila. Nah, jadi yang pencetus pertama itu Pancasila itu adalah Bung Karno, teman-teman. Ya, itu harus diingat ya. Jadi ini sesuai dengan sejarahnya. Nah, jadi Bung Karno memberi nama itu adalah Pancasila hingga dipakai hingga saat ini. Walaupun pada saat itu belum resmi ya, baru diusul. Nah, ini awalnya terbentuknya dasar negara Pancasila yang kemudian pada tanggal tersebut dikenang sebagai hari lahir Pancasila, yaitu 1 Juni menjadi tanggal yang sangat penting karena disitulah Pancasila telah lahir dan inilah hari lahir dasar negara Indonesia. Nah, jadi poin penting di sini adalah Pancasila itu yang pencetusnya itu adalah Bung Karno dan lahirnya itu pada tanggal 1 Juni. Itu harus diingat. Oke. Dan 5 asas yang diusul oleh Bung Karno, yang pertama itu nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Ini adalah asas yang diusul oleh Bung Karno. Namun Pancasilanya memang udah lahir gitu. Kelima hal tersebut oleh Bung Karno diberi nama Pancasila. Kemudian Bung Karno mengemukakan bahwa kelima sila tersebut dapat diperas menjadi trisila, yaitu yang pertama sosionasionalisme, yang kedua sosiodemokrasi, yang ketiga ketuhanan. Nah, jadi dari Pancasila dapat diperas ataupun difreskan menjadi trisila. Nah, berikut 3 hal tersebut menurutnya juga bisa diperas lagi menjadi ekasila, yaitu gotong royong. Nah, dari yang pertama itu besar, asasnya 5, kemudian asasnya itu menjadi 3, kemudian sampai asasnya menjadi 1, yaitu gotong royong. Ini menurut Bung Karno ya, teman-teman. Jadi harus diperhatikan dengan benar. Nah, ini merupakan silsilahnya lahirnya Pancasila. Yang udah pasti itu Pancasila, itu pencetusnya itu Bung Karno. Tanggal 1 Juni 1945 itu udah langsung jelas ya teman-teman, cuma isinya aja yang belum tahu kita bagaimana. Ini adalah prosesnya itu dimulai dari Muhammad Yamin, itu jangan lupa teman-teman, yang pertama kali mencetuskannya itu Muhammad Yamin ya teman-teman. Kemudian kita akan lihat lagi masih di sidang BPUPKI. Setelah selesai sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945, para anggota BPUPKI sepakat untuk membentuk sebuah panitia kecil yang tugasnya adalah menampung usul yang masuk dan memeriksanya serta melaporkan dalam sidang pleno BPUPKI. Tiap-tiap anggota diberi kesempatan mengajukan usul secara tertulis paling lambat sampai tanggal 20 Juni 1945.
Adapun anggota panitia kecil ini terdiri dari 8 orang, yaitu Muhammad Yamin, Soekarno, Ki Hajar Washin Hashim, Ki Bagus Hadikusumo, M. Sutarjo Kartohadikusumo, Otto Iskandar Dinata, MRAA Maharamis, Dr. Andes Mohatta. Nah, ini adalah yang ke-8 orang ini merupakan yang ke-8 orang ini ya. Ini yang Muhammad Yamin ini merupakan panitia kecil. Jadi ini adalah untuk menampung ataupun untuk melaporkan apa-apa aja yang menjadi sesuatu yang bisa atau usulan-usulan yang masuk, jadi ditampung oleh ke-8 orang ini sehingga bisa disampaikan pada sidang BPUPKI yang selanjutnya. Kemudian pada tanggal 22 Juni 1945 diadakan rapat gabungan antara panitia kecil dengan para anggota BPUPKI yang berada atau berasal di Jakarta. Hasil yang dicapai antara lain adalah dibentuknya sebuah panitia kecil penyidik usul-usul atau perumus dasar negara yang terdiri dari 9 orang, yaitu atau ini biasa dikenal dengan panitia 9 ya teman-teman. Kan kita sering dengar itu sidang BPUPKI yang terdiri dari panitia 9, itu enggak asing itu pendengaran kita. Nah, yang pertama satu itu adalah Muhammad Yamin, yang kedua IR Soekarno, yang ketiga MRAA Maharamis, yang keempat Dr. Andes Mohatta, yang kelima Ki Haji Washin Hashim, yang keenam Ahmad Subarjo, yang ketujuh Abi Kusno Cokrosujoso, kemudian ke-8 Abdul Kahar Muzakir, ke-9 H. Agus Salim. Nah, ini adalah panitia 9. Nah, yang sering kita dengar panitia 9 inilah ini. Nah, kemudian panitia kecil yang beranggotakan 9 orang ini pada tanggal tersebut, yaitu tanggal yang kita lihat tadi, ini adalah tanggal 22 Juni 1945, berhasil merumuskan calon ataupun mukaddimah hukum dasar yang kemudian lebih dikenal dengan Piagam Jakarta. Nah, jadi pada ini di sidang BPUPKI yang kedua ya teman-teman ya, munculnya Piagam Jakarta, harus diingat juga. Nah, dalam sidang BPUPKI kedua pada tanggal 10 hingga 14 Juli 1945, agenda sidang BPUPKI kali ini membahas tentang wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, Kewarganegaraan Indonesia, Rancangan Undang-Undang Dasar, Ekonomi dan Keuangan Pembelaan Negara, serta pendidiganjaran. Pada persidangan BPUPKI yang kedua ini, anggota BPUPKI dibagi-bagi dalam panitia-panitia kecil. Panitia-panitia kecil yang terbentuk itu antara lain adalah Panitia Pembelaan Tanah Air yang diketuai oleh Raden Abi Kusno Cokrosujoso. Kemudian Panitia Perancangan Undang-Undang Dasar diketuai oleh IR Soekarno, dan Panitia Ekonomi dan Keuangan diketuai oleh Muhammad Hatta. Nah, jadi sidang BPUPKI kedua itu pada tanggal 10 hingga 14 Juli 1949. Kemudian yang tadi tanggal 22 Juli 1945 ini diadakannya rapat gabungan ya. Jadi rapat gabungan itu yang beranggotakan itu adalah orang panitia 9, ada 9 orang. Kemudian di sini yang rapat itulah sehingga munculnya itu Piagam Jakarta, dasar hukum dari panitia-panitia ini. Kemudian lahir sidang BPUPKI yang kedua itu pada tanggal 10 hingga 14 Juli 1945, sehingga dari sidang ini lahirlah panitia-panitia kecil lagi. Jadi BPUPKI-nya itu dibagi-bagi lagi. Nah, kemudian pada tanggal 9 Agustus dibentuk PPKI. Nah, atau biasa kita kenal dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia,
yang menggantikan BPUPKI pada tanggal 15 Agustus 1945. Jepang menyerah tanpa syarat. Nah, jadi pada tanggal 9 Agustus ini harus diingat ya teman-teman, pada tanggal 9 Agustus setelah dibentuknya PPKI ya. Jadi PPKI ini dibentuk, itulah tujuannya untuk menggantikan BPUPKI. Dan pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Jadi waktu-waktunya ini dekat-dekat teman-teman. Jadi 9 setelah dibentuknya PPKI, kemudian tanggal 15 ini Jepang menyerah pada sekutu. Dan sejak saat itu Indonesia kosong dari kekuasaan. Keadaan tersebut dimanfaatkan oleh para pemimpin bangsa Indonesia, yaitu dengan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI menggelar sidang dengan acara utama memilih presiden dan wakil presiden dan pengesahan rancangan hukum dasar dengan preambulnya atau pembukaannya. Nah, ini terjadi step by step ya teman-teman. Itu proses kemerdekaan kita ini terjadi, ini step by step. Dan kini pun kita penerimaan seleksi CPNS tahun ini yang 2024 ini tepat ya, penerimaannya itu masih di bulan Agustus, masih nuansa-nuansa kemerdekaan teman-teman. Jadi otomatis masalah tentang sejarah itu kemerdekaannya itu pasti ditanya. Walaupun tidak ditanya secara menyeluruh, namun ada. Setidaknya kita tahu bagaimana sejarah kemerdekaan. Oke, selanjutnya kita akan lihat untuk pengesahan pembukaan atau preambul terjadi proses yang cukup panjang. Sebelum pengesahan preambul atau pembukaan, Bung Hatta lebih dahulu mengemukakan bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 pada sore hari, sesaat setelah proklamasi kemerdekaan, ada utusan dari Indonesia bagian timur yang menemuinya. Inti dari pertemuan tersebut adalah rakyat Indonesia bagian timur mengusulkan agar pada alinea keempat preambul di belakang kata ketuhanan yang berbunyi dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dihapus. Jika tidak, maka rakyat Indonesia bagian timur lebih baik memisahkan diri dari Indonesia yang baru saja diproklamasikan. Hal tersebut karena mayoritas penduduk di Indonesia bagian timur beragama non-muslim. Nah, jadi ada usulan ya dari atau utusan dari Indonesia bagian timur bahwasanya harus preambul alinea keempat itu harus direnovasi. Nah, jadi kita akan lihat usul itu kemudian disampaikan oleh Hatta pada sidang pleno PPKI, khususnya pada anggota tokoh-tokoh Islam antara lain kepada Ki Haji Wahid Hashim, Ki Bagus Hadikusumo, dan Tengku Muhasan. Hatta kemudian berusaha meyakinkan tokoh Islam demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Setelah dilakukannya musyawarah dan mufakat, serta oleh karena pendekatan yang intens dan demi persatuan dan kesatuan, akhirnya dihapuslah kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, di belakang ketuhanan diganti dengan Yang Maha Esa. Nah, jadi Pancasila yang pada dasarnya itu bermula dari usulan-usulan yang pada mulanya itu diusulkan oleh Muhammad Yamin, kemudian itu yang hampir 100% ya teman-teman diambil menjadi Pancasila, kemudian disusul oleh Bung Karno, kemudian Bung Karno itu mengusulkan 5 asas, sehingga dia memberikan nama itu Pancasila, berarti 5 sila. Kemudian dipreskan lagi, dikecilkan lagi menjadi Trisila, kemudian dikecilkan lagi menjadi Ekasila. Kemudian dari proses ke proses itu, dari usul ke usul, kemudian dari diskusi ke diskusi, sehingga lahirlah benar-benar Pancasila yang kita rasakan seperti sekarang ini, dengan pembukaan sesuai dengan pembukaan yang ada di gambar Pancasila. Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dan munculnya Pancasila ini butuh proses. Prosesnya sangat panjang. Dari yang pertama itu sebelumnya munculnya desas-desus akan dimerdekakan, kemudian ternyata tertunda hingga hampir mencapai waktu 1 tahun ya lamanya. Jadi karena bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang kuat, maka Indonesia terus mendesak kita harus merdeka gitu. Jadi perjuangan bangsa Indonesia ini sangat luar biasa ya teman-teman. Oke, jadi teman-teman tetap semangat dalam belajar. Insya Allah kita akan mengkaji ya teman-teman, mengkaji tentang sejarah-sejarah tentang ideologi, kemudian tentang nasionalisme, apa sih nasionalisme, bagaimana nasionalisme, bagaimana sikap kita dalam bernasionalisme, dan banyak materi-materi yang lain terkait tentang SKD CPNS. Ini terkhusus untuk TWK ya teman-teman ya, yaitu tes wawasan kebangsaan. Nah, jadi karena tes wawasan kebangsaan, otomatis kita harus mendalami materi tentang kebangsaan. Kita harus tahu sejarahnya, walaupun tidak banyak. Setidaknya, kita udah pernah dengar gitu. Kita tahu, jadi ketika kita menjawab soal, ini larinya kemari gitu. Jelas ya teman-teman? Oke, teman-teman. Sekian, terima kasih. Apabila ada penyampaian atau kesalahan dari materi yang saya sampaikan, itu berasal dari saya. Mungkin saya silap dalam menyampaikan. Dan apabila ada kebenaran ataupun bisa diambil manfaatnya, alhamdulillah silakan diambil manfaatnya. Semoga teman-teman yang ikut seleksi CPNS 2024 kali ini bisa lulus dengan nilai yang terbaik dan bisa menjadi PNS tahun ini. Oke teman-teman, ikutin terus channel ini dengan cara like dan subscribe channel ini, dan masukkan komentarnya untuk bisa video ataupun merequest video apa yang akan kita buat untuk selanjutnya, atau materi-materi apa saja yang akan kita post untuk selanjutnya. Oke teman-teman, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.